Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi bersama kami di podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita kehadiran salah seorang kepala sekolah di lingkungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Beliau adalah Bapak Haji Bahron Fatin MA, Kepala SMA Islam Al-Azhar 1 Kebayoran Baru. Nah, baru-baru ini SMA Islam Al-Azhar 1 mendapatkan 2 juara umum sekaligus di Olimpiade Sains Al-Azhar dan juga Festival dan Lomba Kreasi Al-Azhar se-Indonesia. Nah, tentunya prestasi yang didapatkan ini tidak secara tiba-tiba pastinya didapatkan. Pasti ada persiapan dan juga strategi khusus yang diterapkan oleh seorang kepala sekolah dan juga jajarannya agar murid-muridnya bisa mendapatkan prestasi yang maksimal. Oke, untuk itu mari kita sambut Bapak Haji Bahron Fatin MA. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi Ramadan ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk bisa mencapai bulan Ramadan dan juga akhir Ramadan ya dengan kesehatan. Oke, Pak. Nah, sebelumnya saya mau ngucapin selamat dulu, Pak, atas prestasi yang diraih SMA Islam Al-Azhar 1 di Olimpiade Sains Al-Azhar dan juga VLK kemarin, Pak. Terima kasih. Ini alhamdulillah dua-duanya direbut juara umumnya sama SMA Islam Al-Azhar 1 nih, Masya Allah untuk tahun ini. Nah, bagaimana Pak SMA Islam Al-Azhar 1 menciptakan lingkungan belajar yang merangsang murid untuk meraih prestasi di bidang akademik maupun non-akademik? Ya. Baik, Pak Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin salam dulu supaya dapat pahala. Pak Islah, SMA 1 memang dibangun untuk menjadi juara. Ya. Jadi dari awal memang kita punya moto yang membuat anak-anak terbangun motivasinya, yaitu sekolah para juara. Sekolah para juara. Jadi setiap anak yang masuk ke SMA 1 berarti aura juaranya harus terbangun dari awal. Gitu ya. Kemudian yang kedua, memang di sana kita bangun kepercayaan kepada anak-anak, karena anak-anak tuh masuk ke SMA 1 melalui seleksi yang sangat ketat ya. 600 sampai 650 yang daftar, diterima hanya 170. Artinya kalau sudah masuk ke SMA 1 sudah secara potensi dan prestasi harusnya sudah sangat bagus ya. Oleh karena itu kami sebagai pimpinan dan jajaran manajemen serta sekolah, guru, ada prinsip jangan salah urus terhadap anak-anak hebat itu. Di antara yang paling penting adalah bagaimana menghargai setiap anak untuk berprestasi. Sehingga anak-anak merasa kami datang ke SMA 1 untuk berprestasi. Semenjak anak-anak MPLS di kelas 10, itu harus diberitahu bahwa mereka hadir di SMA 1 untuk berprestasi. Gitu. Itu. Kemudian yang kedua, memang lingkungan SMA 1 itu sangat mendukung. Diantaranya kami memberikan treatment pada seluruh guru agar setiap guru memberikan torehan prestasi terhadap anak-anak murid. Artinya tanggung jawab ini memang secara langsung atau tidak langsung diembankan oleh YPI Al-Azhar, bahwa guru-guru SMA 1 itu harus juga selaras dengan anak-anak SMA 1. Anak yang hebat-hebat juga gurunya harus hebat-hebat juga. Itu. Dengan demikian aura juara itu setiap harinya dimunculkan sehingga memotivasi anak untuk selalu berprestasi. Bahkan kita motonya selain sekolah para juara, setiap anak harus ada satu prestasi. Gitu. Dan itu terbangun banget secara psikis pada anak-anak. Gitu. Ya. Nah, untuk mencapai hal tersebut ya Pak, walaupun tahapan seleksinya itu juga ketat gitu ya, terus yang masuk juga tadi Bapak sampaikan pastinya sudah memiliki potensi menjadi murid-murid juara gitu ya. Nah tapi kan
pasti ada strategi Pak yang disiapkan oleh sekolah gitu ya untuk mempertahankan prestasinya, bahkan tahun ini bisa 2 juara umum sekaligus gitu kan. Itu kan terbukti tidak hanya di bidang akademik tapi di non akademik pun mereka berprestasi kayak gitu. Nah, strategi apa Pak yang diterapkan oleh SMA Islam Al-Azhar 1 untuk mengenali sedini mungkin potensi dari murid-murid SMA Islam Al-Azhar 1? Ya, Pak Islah, terima kasih. Saya backgroundnya kan agama, berbasis Al-Quran. Dalam surat Fatir ayat 10 itu tegas banget, ya. Dan Al-Azhar berlandaskan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Siapa yang pengen prestasi, al-izzah, kemuliaan, keluhuran, itu pertama disandarkan semua pada Allah. Falillahil izzatu jami'a, seluruhnya adalah milik Allah. Tapi Allah memberikan hak otonomi, kebebasan kepada kita untuk meraihnya. Caranya 2. Pertama adalah al-kalimut thayyib. Kalimut thayyib itu adalah programnya yang bagus. Yang keduanya wal amalus salih, kinerja yang bagus. Nah, termasuk di dalamnya adalah program itu dibarengi dengan strategi. Untuk sebuah prestasi itu harus dibangun semenjak awal anak-anak masuk. Seleksinya sudah mulai dari PMB, kita sudah mensyaratkan anak minimal IQ 100 untuk SMA 1. Jadi untuk sekolah-sekolah di luar mungkin berapapun IQ-nya bisa diterima. Tapi kalau SMA 1, pertama seleksi itu harus IQ di atas 100, di atas rata-rata. Setelah itu baru kemudian di Januari kira-kira di Juni sudah mulai seleksi itu. Dan seleksi itu luar biasa, anak-anak itu motivasinya sangat tinggi karena di awal tahun pada saat pertemuan dengan wali murid kami sampaikan bahwa Bapak Ibu, amanat Bapak Ibu menghadirkan anak-anak hebat di SMA 1, insya Allah kami akan hantarkan. Di antaranya kami akan bawa anak-anak Bapak Ibu untuk kompetisi, untuk berprestasi. Sehingga kemudian bagaimana membuat orang tua termotivasi, anak-anak termotivasi, kita kasih privilege. Privilege itu keistimewaan, penghargaan. Anak-anak yang berprestasi pasti kami jadikan sebagai anak-anak istimewa. Karena anak-anak dijadikan sebagai anak istimewa, mereka terpacu betul. Bayangkan untuk biologi saja misalnya, daftar seleksi untuk ngambil 5 anak, itu yang daftar 90. Yang daftar itu 90. Belum matematikanya, belum kimia, belum fisika. Artinya hampir seluruh anak itu berorientasi untuk meraih prestasi di SMA 1. Dan ini sekolah dengan wadah anak-anak hebat, insya Allah gitu ya. Sehingga seleksi demi seleksi, nanti dari 90 diambil 10 strateginya ya. Ini kemudian pelatihan beberapa bulan, setelah itu seleksi lagi diambil 5. Dan 5 lah ini yang akan maju. Sehingga di OSA kemarin alhamdulillah dari 45 yang dikirim masuk final 35. Itu hanya 10 yang itu. Ya. Jadi di antara strateginya gitu. Yang kedua, di samping berikan penghargaan kepada anak-anak, juga kita memberikan penghargaan dan kepercayaan pada guru-guru sebagai pembina. Dan setiap guru ditreatment agar setiap guru punya binaan yang mendapat medali emas. Sehingga muncul motivasi yang sangat tinggi di dalam setiap jiwa guru untuk meraih prestasi. Dan itu nanti ada penghargaan kepada guru, insya Allah. Sehingga guru yang diberikan kepercayaan untuk membina kimia misalnya, atau fisika, atau biologi, mereka berpacu untuk sebanyak-banyaknya meraih prestasi. Itu. Nah Pak, prestasi yang didapatkan oleh SMA Islam Al-Azhar 1 itu kan tidak mungkin bisa didapatkan kalau tadi poin-poin yang tadi Bapak sebutkan itu kan bentuk dari kolaborasi ya Pak, antara sekolah, guru, terus murid dan juga orang tua murid. Nah, untuk menjaga terus kolaborasi sinergi ini tuh bisa
apa ya Pak, bisa terus berkelanjutan itu seperti apa Pak SMA Islam Al-Azhar 1 menjaganya Pak? Ya, sebetulnya kebutuhan dasar manusia dalam psikologi itu kan pada saat seorang dihargai, dia akan menghargai. Setiap prestasi sekecil apapun dari anak-anak kita, itu kita hargai anaknya, kita hargai pembinanya, gurunya, dan kita hargai orang tuanya. Dan ini terbangun komunikasi itu dengan baik, sehingga orang tua itu merasa merasa istimewa banget gitu pada saat anaknya dibina, kemudian dididik, dilatih untuk menjadi juara, itu mereka sangat puas. Inilah yang kemudian kami targetkan, trust orang tua terhadap sekolah itu semakin naik, semakin tinggi. Terbukti orang tua itu tidak pakai hitung-hitungan Pak Islah. Jadi saat kita komunikasi dengan orang tua dengan baik, kemudian memberikan penghargaan dan kepercayaan, maka mereka sangat percaya dengan kita. Bangun kolaborasi, bangun komunikasi dengan mereka, maka mereka sangat dekat dengan kita. Contoh yang terakhir, pada saat kita menawarkan kepada orang tua, ini anak-anak itu butuh, misalnya kemarin di Kerawang tuh nginep 2 malam Bapak Ibu, sementara budgetnya tidak ada. Mereka bilang siap Pak, siap mendukung 100%. Dan alhamdulillah dengan dukungan orang tua yang luar biasa, alhamdulillah kita juara. Ya, karena anak-anak itu nggak mungkin bisa juara begini kalau secara psikis, secara mental kita tidak dukung. Jadi dukungan pembina, dukungan seluruh guru, dukungan kepala sekolah, wakil, orang tua itu betul. Sampai di tempat pertandingan pun harus kita dampingi. Jadi pada saat mereka mau masuk lomba, kita usap punggungnya bagi yang laki-laki, yang guru juga kepada yang perempuan. Kamu didukung oleh semua orang, oleh seluruh teman-teman kalian. Mereka masuk dengan sangat optimis. Itulah diantaranya Pak. Lalu Pak, untuk bagaimana nih Pak sekolah membangun budaya komunikatif yang efektif Pak? Karena kan kalau komunikasinya terhambat pun kan murid juga pastinya dalam menangkap instruksi dan lain-lain, terus juga orang tua gitu kan, apalagi kayak tadi Pak, orang tua sampai menyatakan siap untuk membantu gitu ya. Ini bagaimana Pak SMA Islam Al-Azhar 1 menjaga budaya komunikatif yang efektif gitu Pak? Kita membangun trust, kepercayaan pada orang tua sebagai modal dasar untuk sebuah kepercayaan dan menjalin komunikasi itu dari awal pertemuan, di awal tahun. Jadi bahasa agamanya, orang tua mengantarkan anak-anak ke SMA 1 sebagai amanat, dan kami menerima amanat itu bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tapi di akhirat. Dan inilah bedanya Al-Azhar. Jadi Pak Islah, Al-Azhar itu dengan misi keagamaannya, itu anak yang dititipkan kepada kami adalah sebuah amanat besar. Bayangkan dia 8 jam minimal di sekolah, itu adalah sebuah amanat. Nah, pada saat kita mengatakan seperti itu, mereka kan nyaman, orang tua itu nyaman. Pada saat nyaman, maka trust terbangun, komunikasi juga lancar. Yang kedua, kami sebagai manajemen, sebagai kepala sekolah selalu memberikan pembinaan terhadap guru, bahwa guru harus terbuka secara komunikatif kepada orang tua. Ya, apapun menjadi usulan dari orang tua, kita respon dengan baik. Bahkan ruangan saya Pak Islah itu terbuka dari pagi sampai sore untuk siapapun yang masuk, dari mulai guru, TU, karyawan, anak-anak, sampai orang tua. Artinya supaya tidak ada gap. Jadi kita bangun komunikasi itu, tapi alhamdulillah terbangun karena trust, insya Allah. Gitu. Nah Pak, saya ingat sempat waktu pas pembukaan OSA kalau nggak salah waktu itu, tantangan dari murid-murid pintar itu adalah
sombong gitu ya Pak. Nah lalu padahal mereka ini kan punya potensi yang besar, terus tantangannya juga pastinya besar gitu kan, karena memang mereka selalu mengikuti kompetisi-kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah untuk sekolah nih Pak, SMA Islam Al-Azhar 1 menjaga adab mereka ini nih agar mereka menjadi murid yang pintar tapi dengan juga adab yang baik gitu. Nah, ini bagaimana nih Pak untuk SMA 1? Baiklah, ini pinter ya memberikan pertanyaan yang sangat primordial, sangat dasar untuk Al-Azhar ya. Inilah Al-Azhar Baiklah. Jadi kami tanamkan kepada anak-anak, pertama ayat Fatir ayat 10 tadi, bahwa al-izzah, kesuksesan harus disandarkan kepada Allah. Gitu. Ini kan didukung juga oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara dhayya'ahullah. Siapa yang sombong, siapa yang tawaddu, adab asor, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan siapa yang sombong akan dienyahkan, akan direndahkan oleh Allah. Nah, ini sampai dengan saat mendekati kompetisi, itu di awal ya, kita kumpulkan anak-anak di lapangan lantai 8 untuk upacara besar di depan seluruh angkatan, ya, kelas 10, 11, 12. Dan kata-kata pertama yang saya sampaikan adalah ayat itu. Yang kedua, anak-anak kalian ada mandat dari SMA 1 untuk maju ke depan dan siap menorehkan prestasi. Kalian hebat karena semuanya Allah. Jangan ada kesombongan sedikit pun di dalam diri kalian. Saat ada kesombongan dalam diri kalian, hancur. Kemudian yang kedua, ada apa? Ada ikhtiar dua tuh Pak. Ada ikhtiar zahir, ya. Ini rahasia sebetulnya. Ini ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Ini SMA 1 dan beberapa Al-Azhar, hampir semua Al-Azhar. Ikhtiar zahirnya ya, bagaimana pembinaan pelatihan itu dilakukan semaksimal mungkin, tapi ada ikhtiar batin, yaitu mengumpulkan anak-anak dalam momen-momen tertentu. Kemarin waktu Velka, waktu OSA sampai 3 kali ya. Pertama pada saat awal dikumpulkan, kita doa bersama. Saya menyadarkan kepada anak-anak, kamu bisa mendapatkan prestasi hebat kalau kamu sandarkan kekuatannya kepada Allah. Jangan ada sombong. Kemudian terus kita bangun ya, supaya mereka punya optimisme yang sangat tinggi. Ketika orang itu bergantung kepada Tuhan, kepada Allah, dia akan optimis. Dan itu ditanamkan banget di Al-Azhar. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat OSA misalnya, pada saat mereka mau masuk ruangan itu, saya kumpulkan di ruangan. Ada beberapa pembina guru, ya, kemudian anak-anak, kita doa bersama. Di antara doanya adalah kami yakinkan doanya Nabi Yunus misalnya. Anak-anak sekalian, Nabi Yunus secara hukum kausalitas dia harusnya mati karena dimakan oleh ikan nun selama 40 hari 40 malam menurut satu riwayat. Itu secara hukum kausalitas dia harusnya mati. Tapi karena dia bergantung kepada Tuhan, kepada Allah, dia katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata-kata ini, doa ini adalah membuat hukum kausalitas berubah, nggak berlaku, yaitu Tuhan menyelamatkan Nabi Yunus, kemudian sampai di pantai dia keluar dalam keadaan hidup. Apalagi kalian anak-anak, kalian saat bergantung kepada Allah, pasti kalian akan diberikan kekuatan langit. Maka sama-sama saat itu kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan beberapa doa yang diajarkan oleh Al-Quran seperti doa Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa itu kan sebuah afirmasi, sebuah kekuatan energi dari langit yang kita ambil buat anak-anak kita, sehingga mereka optimis gitu. Jadi itu. Yang kedua, anak-anak ini pada saat nanti menjelang pengumuman, seperti kemarin di Velka,
Besoknya pengumuman kami ajak makan di satu tempat yang bagus. Kemudian saya sampaikan, anak-anak, apakah kalian siap menang? Mereka bilang siap. Apakah kalian siap kalah? Siap. Gitu. Maka pada saat mereka mengatakan siap menang, saya bilang jangan ada kesombongan. Adab kalian dijaga. Jangan ada kesombongan sedikit pun. Tapi pada saat kalian tidak mendapatkan, jangan ada putus asa. Karena ketidakberhasilan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu memang ya namanya anak-anak, walaupun udah gede seperti itu, tapi kan mental butuh dibimbing setiap saatnya. Itu. Nah ini yang membuat anak-anak tuh merasa percaya diri dan ada yang mendampingi. Itu Pak Islam. Ya, itulah sahabat Al-Azhar, mengapa akhirnya juga Al-Azhar mengedepankan kurikulum adab. Betul. Ya Ustadz, karena memang harapannya ketika kelak nanti tidak hanya mereka pintar, tapi saat misal mereka nanti menjadi seorang pengusaha, mereka seorang pengusaha yang beradab. Ketika mereka menjadi seorang menteri misalnya, menteri yang beradab. Sekalipun jadi presiden nih Ustaz, mudah-mudahan mereka menjadi presiden yang beradab. Itulah harapannya dari kurikulum Al-Azhar, yaitu kurikulum adab. Dan saya tambahkan Pak Islah ya, pada saat mereka di OSA 35 anak yang masuk final, itu kan layaknya manusia biasa itu sombong ya. Ya. Untuk yang lain ada 3, ada 2, ada 5, ada 10 yang masuk final. Kita 35 itu harusnya sombong, layaknya umumnya. Tapi kita tanamkan kepada anak-anak enggak. Dan setelah itu kita sholat hajat untuk mereka. Saya menyampaikan kepada mereka, kalau kalian hajatnya hanya 1 mapel untuk dapat nilai 8 atau 10, itu 2 rakaat juga cukup, saya bilang. Tapi target kalian kan emas dan juara umum. Berarti sholatnya tidak cukup 2 rakaat. Saat itu anak-anak nantangin, Pak, kapan tahajud? Ini saya merasa bangga banget. Anak-anak kok nantangin mau tahajud. Ini artinya karakter yang sudah terbangun di SMA 1 itu luar biasa, dan di Al-Azhar itu. Jadi bukan hanya persoalan IQ, Pak Islah. Ini kan IQ kan zahir. Tapi yang menjadi kebanggaan kita orang tua, guru, dan masyarakat, anak ini terbangun keimanannya, ketergantungannya kepada Allah. Kemudian dia tidak sombong. Akhirnya saat itu disepakati, oke, kita jangan pulang setelah sekolah, kemudian nanti ada kasih makan, sholat maghrib berjamaah, kita sholat hajat sampai 12 rakaat. Masya Allah. Ya saya tantang kepada mereka. Kalian pernah tarawih 10 rakaat, 11 rakaat, oke. Ada juga tarawih 23. Kira-kira sanggup nggak untuk target hebat ini kalian sholat 12 rakaat? Kenapa Pak harus 12 rakaat? Karena target kalian besar. Kalau target kalian besar, supaya doanya nendang, kalau bahasa. Mancingnya juga harus pakai yang besar. Mancingnya pakai besar dong. Sujudnya yang lebih lama, rukuknya yang lebih lama, bacanya lebih lama, dan itu setelah maghrib sampai isya selesai. Itu baik saat OSA maupun saat VLK itu dilakukan, dan alhamdulillah anak-anak terbangun. Ini juga Pak Islah, kami mengajarkan kenapa begitu. Kan anak-anak nanti punya tantangan yang lebih besar saat mereka jadi pejabat, saat mereka diamanati yang lebih besar saat dewasa, saat mereka menghadapi masalah. Kami berharap anak-anak tuh datangnya kepada Allah. Ada hajat besar, datanglah kepada Allah. Ada masalah besar, datanglah kepada Allah. Jadi jangan mengandalkan 35 masuk final kemudian pasti juara. Dan inilah bekal yang ditanamkan Al-Azhar agar anak-anak itu mapan secara mental spiritual. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Nah Pak, prestasi itu pun juga tidak terlepas pastinya dari bagaimana SMA 1 membangun jejaring, baik itu ke institusi atau misal mentor-mentor kemarin Pak, mungkin ya, dari mentor-mentor dari luar ataupun alumni juga. Nah itu bagaimana Pak membangun sinergi dengan institusi, dengan juga mentor-mentor terbaik,
dan juga alumni untuk berkontribusi dalam prestasi murid-murid SMA Islam Al-Azhar 1? Ya. Di program, terutama program unggulan, kami setiap habis mengikuti kompetensi itu ada evaluasi. Ya. Kalau dari 9 mapel OSA misalnya, ada mapel yang nggak dapat emas gitu ya, ada mapel yang hanya dapat 1 emas gitu ya, maka kami evaluasi terkait dengan pelatih, terkait dengan pembina, terkait dengan siapa yang memberikan pelatihan, ya. Dan kami terus terang bahwa kami kerjasama dengan lembaga-lembaga yang secara kualitas, ya, itu bisa melayani anak-anak berpotensi seperti anak-anak SMA 1. Anak-anak pinter, kalau gurunya nggak pinter kan salah asuh namanya. Oleh karena itu, pada saat guru-guru kami, pembina-pembina kami sudah kewalahan dengan pertanyaan anak-anak, langsung kami cari kerjasama dengan yang lain. Jadi dalam strateginya, proses di bulan pertama itu kan pembinaan oleh guru-guru kita. Iya. Nah, setelah sudah mulai tambah tinggi, maka kita membangun jaringan kerjasama dengan orang-orang yang mumpuni di situ, baik lembaga maupun perseorangan, gitu ya. Jadi ini jaringan ini dimiliki oleh guru-guru pembina, ya. Kami punya guru-guru yang punya pengalaman juara dan sebagainya, sehingga mereka berkomunikasi dengan pelatih-pelatih terbaik, termasuk di VLK, separuh dari luar, separuh dari dalam, gitu ya. Untuk misalnya yang kemarin juara MSQ gitu ya, MSQ itu Musabaqah Syarhil Quran, ya. Ada tilawatil Quran, harus qori yang melatih, ada puitisasinya, itu dilatih oleh guru kita sendiri, ada juga Syarhil Quran, itu dicerna, dilatih oleh guru-guru kita, tapi nada-nadanya nanti akan dilatih oleh pihak luar. Jadi sebisa mungkin kita mencari potensi-potensi yang bisa mengantarkan anak-anak hebat itu untuk menjadi juara, ya. Kayak puisi itu betul-betul pure, kita kemudian teater monolog juga guru-guru kita langsung, gitu ya. Paling moles-moles sedikit kita panggil pakar, ini kayaknya pas enggak, dan sebagainya. Iya. Jadi itu butuh itu. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Ustadz. Program apa atau kegiatan sekolah apa yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap budaya global saat ini, dan juga bagaimana program sekolah untuk memperkuat bahasa asing dari murid-murid SMA Islam Al-Azhar 1? Ya. Pak Islah, ini bagian dari program unggulan SMA 1 yang 3 tahun terakhir masa saya ini itu alhamdulillah berjalan dengan maksimal, yang disebut dengan program overseas, ya. Kerjasama, kunjungan, ya, kompetensi internasional. Yang dilakukan tahun kemarin misalnya, pertama adalah MUN Korea. Kita ngirim kira-kira 21 anak, itu dengan pelatihan yang terarah gitu. Karena SMA 1 kan lebih terkenal kognitifnya, kecerdasannya. Jadi overseas itu pun dalam konteks itu, dalam konteks menguji kecerdasan mereka, kemampuan speaking mereka, kemudian kemampuan komunikasi mereka dengan dunia luar. Dan alhamdulillah itu luar biasa. Dalam perjalanan ke Korea itu pulang-pulang dapat 3 medali. Itu kan luar biasa. Anak kita dari jumlah sekian, 3 anak yang mendapatkan medali. Ada presentasi terbaik, ada karya terbaik, tulisan terbaik. Itu menjadi luar biasa. Kemudian Harvard MUN, ya, Harvard MUN, itu juga kita ngirim, alhamdulillah. Dan itu anak-anak merasakan betapa MUN kan kayak miniatur itu ya, United itu. Jadi
mereka betul-betul dilatih. Itu kira-kira 2 bulan lah dilatih kebahasaannya, dilatih gitu ya, bagaimana keberanian berbicara di ribuan lawannya. Itu kan sesuatu yang harusnya ini nilai positif banget bagi orang tua. Tapi alhamdulillah orang tua yang anak-anaknya ikut ke sana, ke Korea, ke Harvard, itu merasa puas banget, banget untuk bisa mengirimkan anak. Padahal biayanya wah besar Pak, besar sekali. Tapi orang tua SMA 1 alhamdulillah untuk masalah itu tidak. Yang penting programnya adalah sesuai dengan pengembangan akademis anak-anak. Jadi sangat-sangat berkualitas. Kemudian program overseas yang kemarin juga yang sudah dilakukan adalah visiting kampus Euro itu ke Belanda, ke Jerman, ke Inggris, ke Prancis, termasuk saya beberapa tahun yang lalu mendampingi anak-anak itu kita ke kampus-kampus karena beberapa anak memang punya target kuliah di luar negeri. Tapi ada MOU khusus nggak gitu Ustaz, yang dibangun sama universitas-universitas di luar? Untuk ke Eropa belum untuk ke Eropa. Paling ke Jepang kita punya dengan TIU dan beberapa anak dapat beasiswa kemana? 5 atau 6 anak ya. Ada yang 30%, 50%, ada yang 100% beasiswa. Dan itu tiap tahun anak-anak kita dapat. Artinya SMA 1 potensial banget untuk melayani anak-anak yang pengen kuliah di luar. Ini. Dan yang hebatnya lagi kan secara akademis hebat, secara agama juga berbasis agama juga hebat. Karena saat visiting kampus Euro, Pak Islah, itu dari mulai berangkat bagaimana doanya, bagaimana tayamum di pesawat, bagaimana nanti sholat jamak, bagaimana sholat qashar, bagaimana lagi nanjak, bagaimana lagi turun, itu diajarkan semua. Artinya pada saat mereka dewasa, mereka punya pemahaman keagamaan yang baik. Dan bahkan ada anak-anak yang punya kesempatan untuk mengenalkan Islam di sana, di Harvard, di Korea, mengenalkan bagaimana damainya Islam, bagaimana Islam toleransinya. Itu bagi anak-anak satu pengalaman yang luar biasa. Dan warna ini ada di Al-Azhar. Ya, MUN mungkin ada di sekolah lain, tapi warna keagamaan dan profesionalisme ada di Al-Azhar, insya Allah. Gitu. Baik Ustadz, alhamdulillah sudah berakhir nih pertemuan kita kali ini. Tapi yang terakhir, mudah-mudahan Ustadz berkenan untuk menyampaikan pesan untuk sahabat Al-Azhar semua, bagaimana bisa termotivasi, khususnya SMA ya Ustadz, yang ingin melanjutkan pendidikannya ke universitas negeri ataupun mau ke luar negeri. Itu seperti apa Ustadz pesan-pesannya untuk sahabat Al-Azhar semua? Baik, sahabat Al-Azhar, prestasi tidak dibangun dengan leha-leha, butuh kinerja dan butuh strategi yang jitu. Upaya-upaya, program-program, strategi harus dibangun betul. Di SMA 1 untuk menghadapi tes UTBK itu disiapkan dari kelas 10. Kelas 10 sudah diberikan PM UTBK selama 5 sesi, kemudian nanti ada TO-nya. Itu di kelas 10 saja sudah tergambar anak ini potensinya di mana, kelebihan kelemahannya di mana, itu sudah digambar. Kemudian yang kedua di kelas 11 itu intensitasnya ditambah lagi 10 kali. 10 kali. Jadi kelas 10 pengenalan, sudah mulai kelas 11 sudah pendalaman, dan saat kelas 12 itu 40 sesi plus 10 sesi, bahkan tahun ini bisa 60 sesi. Ini artinya Al-Azhar 1 dan mungkin Al-Azhar yang lain itu serius banget untuk mengantarkan anak-anak masuk ke perguruan tinggi negeri favorit. Ya, walaupun ada kehebatan yang kadang-kadang ini nggak bisa ditolerir ya, bahwa anak-anak SMA 1
punya ambisi yang sangat tinggi untuk masuk PTN. Begitu juga orang tuanya. Pokoknya UI, ITB, UI, ITB. Harga mati. Harga mati. Bahkan orang-orang tua yang luar biasa itu seringkali menyatakan kepada anak-anaknya, jangan pernah bergeser dari UI ya nak. Jangan pernah bergeser dari ITB ya. Kami sebagai pimpinan, kami sebagai guru, kami sebagai sekolah memahami betul keinginan orang tua untuk memasukkan anak-anaknya di UI, di ITB. Maka kami insya Allah akan melayani itu semua. Insya Allah mudah-mudahan dengan 85-90% anak-anak masuk PTN bisa dilihat UI ITB-nya seberapa banyak, itu luar biasa. Insya Allah dengan upaya yang keras, ikhtiar, baik ikhtiar zahir maupun ikhtiar batin, insya Allah Allah akan kabulkan cita-cita anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Baiklah, sahabat Al-Azhar, demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Bahron bisa menjadi pembelajaran dan juga termotivasi untuk sahabat Al-Azhar semua. Terima kasih sekali lagi Ustadz Bahron. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Menyambut bulan Ramadan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik sahabat Al-Azhar, demikianlah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.